Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Kaum muslimin dan kaum muslimat serta para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang malam yang disertai turunnya hujan pada kesempatan kali ini, kita semua dapat melanjutkan kembali pengajian dari kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi hingga hari kiamat nanti. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin pada bab istiqomah. Sekarang kita dengan memohon pertolongan Allah Ta'ala melanjutkan pembacaan hadis yang ke-85. Kemudian kita lanjutkan pula hadis yang ke-86 biiznillahi Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamu An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Nabi yang berkunyah Abu Amrin, juga ada yang menyebutkan Abu Amroh. Jadi kunyahnya ada dua, Abu Amrin satu, yang kedua Abu Amroh. Namanya adalah Sufyan bin Abdillah. Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Nah, Sufyan bin Abdillah, ia berkata, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam atau tentang Islam yang mana aku tidak akan bertanya tentangnya kepada seorang pun selain dirimu. Kemudian Nabi SAW menjawab, qul amantu billah thumma istaqim. Rasul SAW memberikan jawaban kepada sahabat Sufyan bin Abdillah tadi. Katakanlah, ucapkanlah wahai Sufyan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istaqim, istiqomahlah engkau. Hadis rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membacakan beberapa penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, faqauluhu qul amantu, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana lafadznya katakanlah aku beriman. Laisal muradu bidzalika mujarradal qawli bil lisan. Bukanlah yang dimaksud dengan ucapkanlah aku beriman, itu maksudnya bukan sebatas ucapan lisan saja, itu ya. Jadi bukanlah yang dimaksud sabda Nabi, ucapkanlah aku beriman, itu hanya lisan tok. Aku beriman, lisan saja. Bukan itu. Ya.
Bukan hanya itu saja yang dimaksud, maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna minan nas man yaqulu amantu billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Karena apa? Sebagian orang tatkala ia mengucapkan aku beriman kepada Allah dan hari akhir, sejatinya dirinya belum beriman. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Walakinnal murada bidzalik qaulul qalbi wal lisani aidan. Akan tetapi yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sufyan bin Abdillah tadi, katakanlah wahai Sufyan, amantu, aku beriman. Maksud ucapan beriman di sini adalah ucapan hati kemudian berbuah ucapan lisan. Jadi ada dua pada jemaah. Jadi ucapan hati disertai ucapan lisan. Jadi bukan sebatas ucapan lisan saja, tapi hatinya tidak meyakini, bukan. Tapi dua-duanya harus sejalan. Ai an yaqulahu bi lisanihi ba'da an yuqirra dzalika fi qalbihi wa ya'taqidahu i'tiqadan jaziman la syakka fihi. Nah, ini yang dimaksud tadi. Ialah seseorang itu mengucapkan dengan lisannya setelah ia meyakini dari dalam lubuk hatinya tidak ada keraguan bahwasanya dia juga beriman. Jadi gitu para jemaah. Jadi bukan sebatas nopo mung ting lisan saja, tapi hatinya naudzubillah mengingkari. Bukan. Jadi yang namanya beriman itu hati juga meyakini beriman, lisan ia mengucapkan isi dari hati tersebut. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, cakupan iman kepada Allah itu mencakup ada beberapa poin di sini. Pertama, beriman kepada Allah itu mencakup tentang iman kepada keberadaan Allah. Beriman kepada keberadaan Allah. Allah punya zat. Allah itu ada, yang pertama. Kedua, beriman terhadap rububiyahnya Allah. Rububiyah Allah itu berarti dalam seputar tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur segala urusan, yang menghidupkan dan yang mematikan. Kemudian yang lainnya masih ada cakupan beriman terhadap Allah adalah beriman terhadap nama-nama Allah yang husna, nama-nama Allah yang maha indah dan sifatnya yang maha tinggi. Kemudian masih ada poin lagi mencakup beriman terhadap hukum-hukum yang Allah berlakukan. Allah mewajibkan hukum tentang misalnya nopo para jemaah salat fardu, maka kita imani ya. Ataupun puasa nopo yang wajib? Ramadan ya, Masya Allah sebentar lagi ya. Kurang lebih 66 hari lagi ya, kurang lebih ya. Kita insya Allah akan melalui bulan Ramadan ya, biidnillahi ta'ala. Kemudian yang keenam juga beriman terhadap berita-berita yang Allah sampaikan. Baik itu yang Allah sampaikan secara langsung di dalam Al-Quran ataupun berita yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Nah, ini cakupan beriman kepada Allah ada 6 tadi. Ada apa saja? Mengimani tentang wujudnya Allah. Kedua, tentang rububiyahnya Allah, nama-nama Allah yang husna, sifat Allah yang maha tinggi, hukum-hukum Allah, dan juga berita-berita yang Allah sampaikan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Sabda Rasul, katakanlah wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Hadza dalilun
ala annal istiqamata la takunu illa ba'dal iman. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam barusan yang disebutkan itu sebagai dalil bahwasanya istiqomah dia tidak bisa diraih kecuali harus diawali dengan keimanan terlebih dahulu. Ya jelas nggih. Orang mau istiqomah tapi dirinya enggak beriman, ya istiqomah dalam hal apa iki? Boten bermutu, tidak berguna istiqomahnya. Kenapa? Karena tidak didasari dengan keimanan. Wa anna min syartil a'mali sholihati ay min syarti sihhatiha wa qabuliha an takuna mabniyatan 'alal iman. Karena apa? Sesungguhnya syarat amal soleh atau syarat sah sebuah amal soleh itu harus didasari dengan iman. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, falau annal insana amila bidhahirihi ala ma yanbaghi. Seandainya ada seseorang yang mana dia beramal soleh, ya, walakin batinuhu kharabun wa fi syakkin wa tirabin, akan tetapi na'udzubillahi min dzalik, dia beramal soleh, nampak dirinya melakukan sholat, nampak dirinya beramal soleh, akan tetapi hatinya itu ragu. Sholat, nderek sholat, ikut sholat, tapi dia ragu. Ragu di sini dia tidak meyakini kewajiban sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Dia juga ikut berpuasa, tapi dia ragu. Poso ki wajib apa ora aja nih? Nah, gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata para ulama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, au fi inkarin wa takdzibin, atau bahkan seseorang itu ikut beramal soleh, tapi di dalam hatinya terdapat pengingkaran amal soleh tersebut. Kata beliau, fa inna dzalika la yanfa'uhu. Hal itu tidak berguna bagi dirinya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kan seperti orang yang ikut-ikutan. Ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal soleh itu enggak bisa ditiru. Ya. Amal soleh itu enggak bisa ditiru. Mungkin seorang itu bisa meniru penampilan. Lahiriah yang nampak itu bisa ditiru. Tapi niat itu enggak bisa ditiru para jemaah. Ya. Isi hati itu enggak bisa ditiru. Maka dari sini ya, ibadah itu harus didasari dengan keimanan, dengan keyakinan. Jika tidak, maka ibadah yang kita kerjakan, lelah yang kita usahakan, itu mboten nenten manfaatipun. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Walihada ittafaqal ulama rahimahumullah ala anna min syuruti sihhatil ibadati wa qabuliha an yakunal insanu mu'minan billah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menukil para ulama bersepakat sesungguhnya syarat sah ibadah dan diterimanya sebuah ibadah yaitu seseorang wajib beriman kepada Allah. Nah, kalau orang beramal soleh tapi dirinya tidak beriman kepada Allah, mana mungkin amal soleh tersebut berbuat atau berbuah pahala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, wa yustafadu min hadzal hadis, bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini, annahu yanbaghi lil insani idza qama bi amalin an yash'ura annahu qama bihi lillah wa annahu yaqumu bihi billah wa annahu yaqumu bihi fillah. Enten tiga istilah para jemaah. Pertama, billah atau maaf lillah, billah, lan fillah. Ada tiga istilah. Pertama napa wau? Lillah, billah, dan fillah.
Kata Syekh rahimahullah, sudah sepantasnya bagi seseorang apabila ia hendak mengerjakan sebuah amal soleh, ia wajib menghadirkan perasaan ya bahwasanya dia mengerjakan amal soleh tersebut lillah. Napa maksudnya lillah para jemaah? Krono Allah Ta'ala alias harus ikhlas. Ibadah yang harus ia kerjakan itu harus ikhlas. Kemudian dia juga harus billah. Napa maksudnya billah para jemaah? Billah itu dia mengerjakan ibadah minta tolong kepada sinten? Allah. Dados kula lan panjenengan sami bisa berkumpul saat ini di majelis taklim seperti ini, ya kita bisa tergerak hati kita, bisa tergerak ya diri kita, bisa duduk bermajelis ilmu di tempat seperti ini semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fillah, yang dimaksud fillah itu napa para jamaah? Ya. Fillah itu maksudnya mengikuti syariat yang Allah perintahkan. Jadi ada 3 istilah tadi. Lillah, billah, sama fillah. Lillah itu karena Allah Ta'ala. Seorang beribadah karena Allah Ta'ala. Billah dia meminta pertolongan kepada Allah dalam ibadah itu. Ketiga, fillah mengerjakan ibadah sesuai dengan aturannya Allah. Nah, niku nggih. Ampun kesupen niku 3 istilah tersebut. Walhamdulillah selesai sudah pembahasan hadis yang ke-85. Kita lanjutkan hadis berikutnya yang merupakan hadis terakhir dari pembahasan bab al-istiqamah. Wa qala al-muallif rahimahullah, Imam Nawawi berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Istilah qaribu wasaddidu niku wonten istilahipun. Maknanya qaribu adalah lakukanlah perintah syariat secara pertengahan. Istilah dewi napa niku bersama? Sesuai atau secara idealis. Ngoten nggih. Qaribu artosipun apa? Lakukanlah, kerjakanlah perintah syariat secara pertengahan. Pertengahan itu idealis. Ya. Tidak kebablasan ekstrim kanan, juga tidak melalaikan jadinya ekstrim kiri. Ya. Jadi kita itu beribadah harus pertengahan para jamaah. Tidak boleh ekstrim kanan, hulu, ya, atau dia ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu berlebihan. Ya. Waya istirahat, dia tetap ngaji terus. Ya. Saatnya istirahat, dia gunakan waktu itu untuk ibadah sama Allah Ta'ala. Ini ekstrim apa? Kanan. Yang ekstrim kiri adalah orang-orang yang tidak pernah mengajak dan memerintah dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, ibarat kata ekstrim kiri itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, itu ekstrem kiri. Ekstrem kanan, orang yang berlebihan. Misal ekstrem kanan, zaman dahulu, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada seorang wanita yang mana dia itu di dalam rumahnya itu dia dikisahkan punya tali para jamaah. Tali ini dibuat sama fulana itu digunakan untuk pegangan. Nah, biasanya nak pernah gandul numpak apa transportasi umum ya, ada gandulan ya. Tapi bukan masalah numpak transportasi. Ini tali digunakan tujuannya supaya kalau pas sholat tahajud di saat capek
dan ngantuk, maka si fulanah ini melakukan sholat sambil pegangan tali itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk memotong tali tersebut. Ya. Sing dilarang sholatnya nopo niki. Ojo tahajud, apakah itu larangan Rasul? Larangannya berupa nopo niki para jamaah? Berlebihan dalam ibadah. Maksudnya apa? Ketika saatnya ngantuk, ya sudah istirahat, tidur. Itu ya. Tapi ini orang berlebihan. Enggak kenal yang namanya istirahat. Semua waktu ia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak nih? Bagus napa mboten para jemaah? Mboten. Jari ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, nusuki ibadahku, hidupku dan matiku lillah. Itu semua dipersembahkan untuk Allah. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu manusia. Manusia itu butuh makan. Manusia itu butuh minum. Manusia itu butuh istirahat, tidur. Manusia itu butuh menikah. Manusia butuh lain-lain. Maka kebutuhan manusia ini hendaknya kita penuhi sesuai dengan porsinya. Kalau ini tadi orang yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW, ini dia tidak memenuhi haknya. Ketika dia ngantuk, ketika dia lelah, tetap dipaksa. Ini berlebihan orang oleh. Ya, baik. Ini yang perempuan. Yang lainnya pernah suatu hari pada siang terik matahari yang sangat panas. Ada lelaki yang mana dia bernazar. Nazar puasa. Maksudnya pripun? Puasa disertai nazar. Nazarin apa? Dia nazarnya adalah panas-panasan. Ora gelem ngiyup. Ketika panas sekali ya, kondisi matahari cerah seperti itu, dia bernazar, saya puasa, kemudian saya tidak akan berteduh di bawah naungan. Benar-benar di bawah terik sinar matahari. Taunya dia, orang yang mengerjakan puasa tadi, semakin repot, semakin banyak tantangan, pahala semakin besar. Sehingga pengennya dia puasa itu dia berpahala, pahala yang sangat besar. Kemudian berita tersebut sampailah kepada telinga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, didatangi para jemaah. Apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ojo poso apa seperti itu? Karena puasanya tidak ada masalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kepada laki-laki tersebut, lanjutkan puasamu dan berteduhlah. Ya, nazar untuk panas-panasan tadi di bawah terik matahari itu dibatalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjutkan puasamu tapi berteduhlah. Tidak boleh seperti itu. Niki ekstrem pundi niki? Kanan nampak kiri? Kanan. Ya, kenapa? Karena tubuh itu juga punya hak. Ya, haknya apa? Tidak kena panas. Ya, sebagaimana mungkin sebagian jamaah tubuh itu juga punya hak gen ora kena banyu udan. Padahal ning omah eneng jas hujan. Padahal ning omah eneng payung. Padahal ning omah eneng kendaraan. Maka itu enggak, ya semua kembali ke masing-masing. Semua kembali kepada masing-masing. Karena kita lebih tahu terhadap diri kita. Kita lebih paham terhadap diri kita. Nanti saya kalau berangkat bagaimana resikonya? Ya, terlebih kalau udah sepuh mungkin itu udzur ya. Semoga itu adalah sebuah alasan yang diperbolehkan. Tapi omai cedak masjid, lah kok udzur. Ya, ibarat kata meremui tekan. Ya, maka hal seperti ini hendaknya ditunda dulu lah mencari alasan itu.
Ya. Taib. Selama tidak merepotkan, maka bismillah, berangkat pengajian. Ya. Tapi sekiranya di sana ada merepotkan, misalnya nanti kalau saya sakit misalnya, ya, sebab bolak-balik kena air hujan, usia sudah sepuh misalnya, ya sudah istirahat dulu ya, izin terlebih dahulu. Baik. Ustadz lah kalau pekan depan hujan lagi gimana Ustadz? Pekannya lagi hujan terus gimana? Yo perai terus nak ngono carane. Yo sesekali berangkat. Ya, sesekali berangkat pengajian. Tuh, seperti itu nih para jemaah. Nah, ini ekstrim kanan tadi ya. Kemudian ekstrem kiri yang bagaimana? Ekstrem kiri adalah orang yang tidak ada usaha untuk mengerjakan amal soleh. Tidak ada peran untuk bergerak melakukan amal soleh. Ketika mendengarkan azan, ya wes azan gitu aja. Lanjut apa yang ia lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dia tidak ada usaha untuk melakukan amal soleh. Inilah orang-orang yang ekstrim kiri, tidak peduli terhadap ya amal soleh yang harus ia persiapkan. Kemudian wasattidu kata Rasul. Wasattidu maknanya adalah berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk sesuai dengan kebenaran. Ya, berusahalah dengan sungguh-sungguh ya sesuai dengan kebenaran. Jadi tadi ada dua perintah Rasul, qaribu wasattidu. Kerjakanlah secara pertengahan idealis dan saddidu dan usahakan perbuatan yang kamu lakukan itu sesuai dengan kebenaran. Oke. Maka hal ini lebih dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan ekstrim kanan. Jadi yang pertengahan saja, ya, yang pertengahan saja. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amalihi. Ketahuilah para sahabat bahwasanya seorang di antara kalian tidak akan bisa selamat sebab lantaran amalan soleh yang dilakukannya. Maksudnya pripun? Tidak ada seorang pun di antara kita yang nanti di akhirat bisa selamat lantaran amal soleh yang dikerjakan. Qalu, para sahabat pun setelah mendengar mereka bertanya-tanya. Wala anta ya Rasulullah, berarti kalau seperti itu panjenengan nggih sami ya Rasul. Engkau juga sama berarti ya Rasul. Juga enggak selamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau pun ngendika wala ana nggih. Kula nggih mboten selamat jare. Saya juga tidak bisa selamat sebab lantaran amal soleh yang saya kerjakan, kata Rasul. Illa kecuali an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Kecuali apabila Allah mengkaruniakan kepadaku rahmat kasih sayang Allah dan karunia-Nya Allah atau keutamaannya Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membacakan beberapa penjelasan dari hadis ini. Wa qauluhu tadi sudah disampaikan nggih, makna qaribu sama saddidu tadi nggih. Kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berusaha mengerjakan amal soleh itu sesuai kebenaran. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita semua sepakat yang namanya kebenaran itu sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang ketiga, mboten wonten nggih. Jarene tanggaku, jarene mbah buyutku dhisik. Nah, ini sanes. Jadi sumber kebenaran itu hanya dua saja, Al-Quran
dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua berusaha semaksimal mungkin amal soleh yang kita kerjakan tersebut sesuai dengan kebenaran yang barusan kita sampaikan. Kata beliau rahimahullah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa dzalika annal insana mahma balagha minat taqwa. Hal itu bahwasanya seseorang meskipun dia mencapai derajat takwa sekalipun, fa innahu la budda an yukhti'a, mesti dia ada potensi berbuat dosa dan salah. Misal kita hari ini nih bangun tidur, tadi bangun tidur jam berapa para jamaah? Subuhan tadi jam berapa? Jam 4 ya? Entesnya jam setengah itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, subuh jam 4. Bangunnya kan mesti yang sebelum nggih. Diusahakan betul-betul. Setengah 4 misalnya. Bangun, usahakan sholat tahajud terlebih dahulu. Ya, sholat witir juga kalau belum sempat sholat witir malam harinya. Kemudian juga berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun, diawali dengan seperti itu. Jam 4 pun adzan subuh datang ke masjid. Setelah itu berusaha kita sholat di shaf pertama atau depan. Nah, jamaah emosi sitok. Satu tok gimana mau berebut ya. Baik. Setelah itu pulang. Nah, pulang ketemu orang bagaimana kita? Ya. Sudah berusaha menjadi orang yang baik atau belum kita? Ketemu orang gereneng-gerenengan atau tidak? Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Oh enggak Ustaz, alhamdulillah enggak ada masalah. Baik, enggak ada masalah. Sampai rumah sama pasangan, sama istri, sama anak dan lain-lainnya. Ada masalah enggak? Ada keras apa enggak? Ustaz kan kayak wedang biasa nih. Tapi suwi lah. Sebab suwi itu mulai adu mulut cekcok. Na'udzubillahi min dzalik. Setakwa-takwanya kita. Tangine yoga sih, masih ada yang salah ya, masih ada luput ya. Alhamdulillah tadi nggak ada masalah sama istri sama anak-anak, nggak ada masalah. Baik, cari waktu yang terusnya setelahnya. Jam 7. Ada masalah nggak jam 7 tadi para jamaah? Boten nenten Ustaz, jam 8 terus jam 9 sampai sebelum Isya ini tadi, saat ini. Dipikir-pikir ada masalah nggak kira-kira? Ada dosa yang saya kerjakan belum hari ini tadi? Oh ada ternyata. Padahal kita sudah berupaya sungguh-sungguh ya menjadi hamba Allah yang bertakwa, tapi tetap enten apa potensi peluang berbuat salah dan dosa. Lah napa? Nggih ngoten niku menungso. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua keturunan Nabi Adam, ya, semua putra putri Nabi Adam itu adalah orang yang sering melakukan kesalahan. Kalau para jamaah, Nabi memberikan istilah khotoun, orang yang sering melakukan kesalahan. Bukan mung pisan pindu, tapi di bulan baleni kesalahan. Sinten keturunan Nabi Adam, nggih kula lan panjenengan sami. Itu ada potensi perbuatan keliru dan salah, itu mesti ada. Koma dereng titik. Jadi orang gawe alasan, lho ki aku keturunan Nabi Adam, aku dina iki bolos. Absen orang mangkat kajian. Absen orang mangkat salat. Absen dhisik. Lho kan kata Rasul keturunan Nabi Adam suka berbuat salah. Nah, aku memang berbuat salah. Koma para jamaah. Hadisnya tesih koma dereng titik. Nggih, dereng rampung, ngoten nggih. Wa khairul khata'ina tawwabun. Akan tetapi orang yang sering berbuat salah tadi, sebaik-baik orang yang suka berbuat salah tadi adalah mereka yang suka bertaubat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian Nabi SAW di dalam hadis yang lain,
beliau juga menyampaikan sebuah hadis, laulam tuznibu la dhahaballahu bikum thumma jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallaha fayaghfir lahum. Sekiranya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang baru. Allah akan datangkan suatu kaum yang baru untuk mengganti pribadi kalian yang enggak berbuat dosa tadi. Kemudian Allah datangkan suatu kaum yang baru, mereka berbuat dosa, lalu mereka beristighfar kepada Allah dan Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun kita, ya, pasti ada celah untuk berbuat salah dan dosa. Ini untuk menunjukkan apa? Kita itu adalah hamba Allah yang lemah. Maka kita nggak boleh sombong terhadap teman-teman yang lain, saudara-saudara kita yang lain, saudari muslimah yang lainnya. Kita tidak boleh merasa diri kita membanggakan kebaikan amal soleh yang bisa kita kerjakan. Membanggakan di sini adalah aku luwih apik dibandingkan sampean. Tidak boleh seperti ini. Sebab nopo para jamaah, kita bisa melakukan amal soleh ini dan itu semua karena pertolongan sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang mau kita banggakan di hadapan para sesama hamba manusia yang lainnya ketika kita bisa melakukan amal soleh? Karena sejatinya ini semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma qala Rasul hadza qalu lahu wala anta, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya para sahabat, jadi engkau juga sama wahai Rasul, tidak bisa selamat sebab amal solehmu itu. Qala, beliau menjawab, wala ana, saya juga tidak bisa selamat sebab lantaran amal soleh yang aku kerjakan, kecuali Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fadalla dzalika ala annal insana mahma balagha minal martabati wal walayati fa innahu lan yanjua bi amalihi. Hadis yang kita bacakan tadi itu menjelaskan bahwasannya manusia sehebat apapun yang ia miliki dari amal soleh, ia sampai kedudukan tinggi menjadi wali kekasih Allah, dia tidak bisa selamat lantaran amal soleh yang ia kerjakan. Hatta Nabi alaihi salatu wassalam, sampai pun Nabi para jamaah. Wong Nabi mawon mboten saged selamat lantaran apa amal soleh yang beliau kerjakan, kecuali yang Allah berikan rahmat kasih sayangnya kepada Nabi dan juga umatnya semua. Laula anna Allah manna alaihi bi an ghufira lahu dhanbuhu ma taqaddama minhu wa ma ta'akhkhar ma anjahu amaluhu. Sekiranya bukan karena pertolongan Allah, bukan karena rahmat Allah, ya, Nabi SAW itu sudah diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan Nabi SAW tidak akan bisa selamat di akhirat nanti dengan amal soleh yang beliau kerjakan. Itu semua nggak bisa membantu beliau. Karena semuanya itu bisa menyelamatkan Nabi karena rahmatnya dari sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya dari sini kita tahu, janganlah kita itu merasa ujub. Kita dilarang keras untuk ujub. Ujub niku napa ta artosipun? Berbangga-bangga. Aku bangga duwe amal soleh kayak ngene, ngoten nggih. Tapi ini diucapkan di hadapan manusia. Atau hal ini dia ngobrol di dalam hatinya. Weh, aku ternyata iso iki lan iki, ngoten nggih. Ini namanya ujub. Ujub itu adalah perkara penyakit hati yang dapat membinasakan pelakunya.
Sebab nopo para jamaah, pahala yang ia kumpulkan Allah hancurkan semuanya, naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena kita adalah hamba Allah yang lemah. Kita bisa beramal soleh itu lantaran pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan kita banggakan? Wong itu semua karena semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah yang lainnya kita hendaknya memperbanyak zikir, ya. Memperbanyak apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memperbanyak doa dengan Allahumma taghammadni bi rahmatin minka wa fadlin. Ya Allah, curahkanlah, berikanlah rahmatmu dan keutamaanmu kepada hamba. Ya, berdasarkan hadis Nabi di atas tadi. Kemudian faedah terakhir, di dalam hadis yang mulia ini, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu perhatian besar terhadap kebaikan urusan akhirat mereka, terlebih masalah ilmu syar'i. Para sahabat itu kalau mereka mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah ilmu, mereka itu kepo, penasaran, pengen ngerti. Ini keponya dalam perkara apa? Ilmu syar'i. Itulah kebiasaan para sahabat. Tidak seperti keponya sebagian orang di zaman now. Kepo dalam perkara urusan apa? Urusan dunia. Ya, ketika lihat temenin apa? Sandali anyar. Tuku ngendi sandali? Aku pengen. Esok sandali, esok kancane nggawa klambi anyar. Klambine apik men, tuku ngendi? Tumbas sama. Besok lagi beli jas hujan juga. Terus duwe jas hujan kok. Kok apik men rupane koyo ngene. Tukune ngendi? Subhanallah wa bihamdi. Itulah keponya sebagian kita di zaman saat ini. Berbeda dengan keponya para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka itu ambisi bertanya tentang ilmu itu sangat besar, ya. Karena hal itu merupakan kebaikan dunia dan akhirat bagi mereka semua, dan hendaknya kita para jamaah yang dimuliakan Allah, kita mengikuti keponya para sahabat, yaitu penasaran, ya, dan ingin mengetahui pembahasan ilmu agama Islam lebih luas. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah taala, kita menyelesaikan bab istiqomah. Kemudian pembahasan berikutnya tentang bab tafkiri fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah. Bab tentang mengingat-ingat besarnya, ya, makhluk ciptaan Allah Ta'ala, dan mengingat-ingat bahwasanya dunia itu adalah negeri yang fana, negeri yang sementara, dan mengingat-ingat betapa mengerikannya tragedi perkara di akhirat nanti. Itu pembahasan berikutnya setelah kita menyelesaikan bab istiqomah pada pertemuan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian para jamaah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.